Sistem Necromancer, bab 946 sampai dengan 950. Bab 946 persiapan sebelum perang. Angin laut menderu dan papan kayu dermaga berderit di bawah kaki semua orang. Kapten itu merobek kerah bajunya yang berlumuran darah, memperlihatkan luka panah yang mengerikan di tulang selangkanya. Suaranya serak, seolah-olah tercekat di paru-parunya. Saya telah mengarungi Laut Zamrud selama lebih dari 30 tahun. Dan ini pertama kalinya saya melihat bajak laut yang bisa mengeluarkan surat perintah penggeledahan dari asosiasi. Kerumunan itu meledak. Seseorang berkata, armada yang berlabuh kemarin juga mengatakan bahwa separuh muatan rempah-rempah mereka dirampok dan dibawa pergi. Tetapi tampaknya tidak ada pertempuran. Aku juga dengar, kata pria kekar lain berzirah kulit. Ku dengar mereka bahkan mencungkil dua bagian lantai ruang kargo. Kau melebih-lebihkan. Bagaimana kau bisa membongkar lantai itu? Beberapa orang masih bertanya, apa surat perintah penggeledahan asosiasi yang dia bicarakan? Saya tahu tentang ini. Sepertinya perintah yang dikeluarkan oleh Emerald Sea Flag Bearer menyatakan bahwa asosiasi lokal dapat mengeluarkan surat perintah penggeledahan kepada nahoda kapal swasta dan menggeledah kapal lain. Bukankah pembawa bendera adalah pemilik pulau? Mereka telah mengubah orang sejak lama. Pada saat ini, wakil Diaken Kurcaci asosiasi itu datang dengan cepat bersama timnya. Dia melirik ke arah awak kapal yang terluka dan berteriak, "Diam!" Sebuah tangan yang bagaikan penjepit besi mencengkeram pergelangan tangan sang kapten dan berkata, "Aku akan membawamu ke asosiasi. Jika apa yang kau katakan benar, asosiasi akan mengambil keputusan untukmu." Oke, siapa yang takut pada siapa? Sang kapten mengambil topi yang terjatuh ke tanah, membersihkan debunya, lalu memakainya di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke sekelilingnya, "Kalau aku tidak keluar, suruh karavan lain jangan datang ke Pulau Harta Karun lagi." Setelah berkata demikian, dia melangkah bersama kurcaci itu menuju ke area tengah. Dunia zombie. Pesawat mendarat di pangkalan Korea Selatan. Ki Hancai, mengenakan jaket putih, berdiri di kejauhan bersama anggota inti pangkalan untuk menyambut mereka. Melihat Wu Heng turun, Ki Hancai memimpin dalam memberi hormat, "Ketua." Tak jauh dari situ, ada beberapa orang dari pangkalan lain yang melihat mereka dari jauh. Fungsi lain dari pangkalan ini adalah pasar dunia, tempat berbagai pangkalan bertukar bahan-bahan yang diperlukan. Wu Heng mengangguk. "Baiklah, ayo masuk dulu." Kelompok itu berjalan memasuki gedung dan pemanas mengusir rasa dingin. Pemanas di sini masih bagus, dan kualitas hidup pada dasarnya tidak jauh berbeda dari sebelum kiamat. Beberapa orang masuk ke ruang konferensi. Wu Heng duduk di satu sisi, sementara Ki Hancai dan yang lainnya duduk di seberangnya. "Bagaimana persiapannya?" Wu Heng bertanya langsung. Ki Hancai menjawab, "Rudal yang saya tuju adalah rudal yang dipasang di kendaraan, yang lebih mudah diangkut dan dioperasikan. Skeleton bisa menyelesaikan penempatan dan serangan secara mandiri, kan?" Wu Heng melanjutkan bertanya. Ki Hancai tetap diam. Menteri Jin, yang bertanggung jawab atas teknologi militer, berkata dengan serius, "Semuanya bisa dilakukan." Kerangka-kerangka itu memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal. Selama perintah diberikan dengan tepat, mereka dapat melancarkan serangan yang tepat. Setelah mengatakan itu, ia tidak lupa menambahkan, diperlukan penentuan posisi satelit. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Pangkalan ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik akhir-akhir ini. Kami akan menyediakan sumber daya tambahan setelah musim semi." Kecuali Ki Hancai. Semua orang tampak gembira melihat masalah itu selesai. Ki Hancai berkata, "Kalian pergilah dan urus-urusan kalian sendiri dulu. Pemimpin tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Kita juga harus bekerja keras untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik." Ya, semua orang berdiri, memberi hormat, dan pergi. Setelah keluar, mereka terus berbicara tentang alokasi sumber daya. Tunggu sampai pintunya tertutup. Ki Hancai menghampirinya, duduk menyamping di pangkuannya, dan berkata, "Sudah lama aku tidak ke sini. Saudari Zhao dan Li Yahong, hati kalian pasti tertambat di sana. Ada apa? Kamu cemburu?" Wu Heng melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Makan."
Salahmu sendiri kalau jarang datang, kata Qi Hancai dengan nada kesal. Wu Heng tersenyum dan berkata, kalau ada waktu, aku akan mampir. Aku selalu merindukanmu. Senyum Qi Hancai semakin lebar. Ia menangkup pipinya, menciumnya lembut, lalu melanjutkan. Ingat, Stairway to the Sun Shelter. Tempat penampungan besar di Afrika Selatan itu. Apa yang terjadi pada mereka? Wu Heng mengangguk. Qi Hancai melanjutkan. Bukan apa-apa. Hanya saja pemimpin mereka mengirim 2 gadis berkulit hitam sebagai hadiah untukmu. Gadis kulit hitam. Secara harfiah, kulitnya hitam. Dan dia dikenal sebagai mutiara hitam paling berkilau di sana. Qi Hancai memperkenalkan sambil tersenyum. Wu Heng mengerutkan kening. Ah, aku tidak terlalu suka estetika seperti ini. Mereka sudah tinggal di sini selama setengah bulan. Mau lihat-lihat dulu, lanjut Qi Hancai. Mulut Wu Heng berkedut. Aku tidak punya waktu untuk melihat ini sekarang. Bawa aku melihat kendaraan rudalnya dulu. Ancaman dari tahta suci sudah dekat. Jadi mengapa dia mau menerima hadiah ini? Lagi pula, estetika saya sendiri tidak mencakup kulit hitam. Melihat dia sedang terburu-buru, dia berdiri dan berkata, ayo pergi. Ke sini, mereka berdua pergi ke area yang dijaga ketat bersama-sama. 3 peluncur rudal berjajar rapi, dengan 3 kerangka duduk di setiap kabin. Rongga mata mereka yang kosong memancarkan api jiwa biru tua. Penempatan, pemuatan, dan peluncuran semuanya sepenuhnya otomatis. Qi Hancai memperkenalkan. Wu Heng melihatnya dan memastikan tidak ada masalah. Lalu berkata, kamu kembali dulu. Aku akan datang menemuimu nanti. Oke, Qi Hancai mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah Qi Hancai pergi, gunakan pintu garasi untuk membuka gerbang batas. Setelah menyesuaikan lokasi di kedua sisi, biarkan mobil rudal melaju perlahan ke gerbang cahaya dan menuju ke Treasure Island. Dengan rudal ini, kita punya cara lain untuk menghadapi tahta suci. Setelah mobilisasi kendaraan selesai, Wu Heng meninggalkan area gudang senjata. Sebelum pergi, Qi Hancai berbisik, tidakkah kamu ingin menginap 1 malam saja? Jika aku benar-benar ada urusan kali ini, aku akan menemanimu lain kali, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai mengangguk. Oke. Sambil melambaikan tangan, Wu Heng menaiki pesawat kembali ke penjara kota Xinfu, membuka gerbang, dan kembali ke Pulau Harta Karun. Saat kami kembali ke Treasure Island, hari sudah gelap. Para wanita dalam keluarga itu berlatih bersama di ruang pelatihan, dan suara tawa dan canda mereka terdengar dari waktu ke waktu. Wu Heng duduk di ruang tamu. Minnie datang dan membuatkannya teh. Lalu ia berkata, Tuan, Nyonya Macintosh menelepon Anda sore ini. Apa yang terjadi? Wu Heng mengambil teh dan menyesapnya. Dia tidak bilang apa-apa. Dia cuma minta kamu telepon dia pas pulang. Tapi ku dengar ada sesuatu yang terjadi di pelabuhan tadi siang, kata Minnie santai. Pelabuhan, saya mengerti. Wu Heng mengangguk. Minnie tersenyum dan berkata, Guru, saya akan berlatih. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Jangan sampai dirimu lelah. Saya tahu. Guru, Minnie pergi sambil tersenyum. Sementara Wu Heng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Macintosh. Setelah 2 dering, suara Macintosh terdengar dari seberang. Tuan, apakah kamu menelepon siang hari? Tanya Wu Heng. Ada 2 hal yang ingin saya laporkan kepada Anda. Macintosh berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Seseorang di pulau ini mulai menyebarkan rumor, mengatakan Anda membunuh seorang pastor Vatikan di sebuah perjamuan, bahwa ada eksperimen nekromansi yang sedang berlangsung di berbagai tempat, dan bahwa perang akan segera terjadi di Pulau Harta Karun. Kami telah mengunci beberapa target dan siap mengirimkan penjaga kami untuk menangkap mereka. Wu Heng mendengarkan dan menyipitkan matanya. Vatikan mengatur agar orang-orang menyebarkannya. Bagaimana dengan hal kedua? Wu Heng terus bertanya. Macintosh berkata, hal kedua adalah ada armada yang berlabuh hari ini. Orang-orang di kapal mengaku dirampok oleh kapal yang memegang surat perintah penggeledahan dari asosiasi. Baik properti maupun personel mengalami kerusakan parah. Mereka kemudian dibawa ke asosiasi, dan Diakon Shilaros seharusnya menanganinya. Wu Heng mengangguk, berpikir sejenak, lalu berkata,
Kita akan menangkap orang-orang yang menyebarkan rumor itu malam ini dan menginterogasi mereka untuk menentukan tujuannya. Dimengerti, saya akan mengaturnya sekarang, kata McIntosh langsung. Baiklah, telepon aku jika ada sesuatu, kata Wu Heng. Setelah menutup telepon, Wu Heng mengambil teh dan menyesapnya lagi. Penyebaran rumor kemungkinan besar diatur oleh Vatikan. Tentu saja, mungkin tidak diatur langsung oleh Vatikan, tetapi akar penyebabnya pasti terkait dengan Vatikan. Ciptakan opini publik atau buat kekacauan di Treasure Island. Hal kedua adalah tentang pelabuhan. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan oleh pembawa bendera baru, yang sudah menduga akan ada masalah. Dan lebih awal dari yang diharapkan. Ketika saya pergi ke asosiasi besok, saya juga bisa mengingatkan Sheila dan yang lainnya tentang urusan tata suci. Setelah duduk beberapa saat, dia kembali ke ruang kerjanya, sambil memainkan The Lord of the Rings bagian 2. Di depan Magic Pot, gumpalan hantu melayang keluar dan melihat isi di tablet. Wu Heng berbicara dengan Glenda dan Benny tentang apa yang terjadi di pulau itu. Malam itu segelap tinta, dan beberapa bayangan gelap bergerak tanpa suara di jalan-jalan Treasure Island. McIntosh memimpin tim itu sendiri, diikuti oleh tim penjaga kerangka bersenjata lengkap. Dia melirik daftar di tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Tangkap mereka hidup-hidup." Kerangka itu bergerak cepat dan tertangkap lalu dilempar ke dalam penjara di tengah kebisingan dan teriakan. Wu Heng menerima telepon dari McIntosh. Lalu saya kembali ke kamar untuk beristirahat. Hari berikutnya, Wu Heng pergi ke asosiasi. Berdiri di depan ruang belajar dia mengetuk pintu, dan langsung masuk. Di ruang belajar, kedua saudari peri itu tengah melihat dokumen di meja mereka masing-masing. Melihat Wu Heng masuk, mereka memaksakan senyum di wajah mereka. Sheila Gui berkata, "Saya kebetulan punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda." "Apa yang terjadi di pelabuhan?" Wu Heng duduk di samping. "Ya. Sebuah kapal dagang diperiksa musuh di rute itu lalu diserang," kata Sheila Gui serius. Pada saat ini, Si Yali membawa beberapa kue peri dan meletakkannya di depannya. Dia tidak menyela pembicaraan mereka dan kembali duduk di kursinya. "Apakah Anda tahu armada mana yang dirampok dengan bantuan surat perintah penggeledahan?" tanya Wu Heng. Mereka dapat dengan jelas mengidentifikasi bendera armada. Seharusnya tidak sulit menemukannya dengan memeriksa armada yang telah mengeluarkan surat perintah penggeledahan di seluruh negeri. Lanjut Sheila Gui. Kuncinya adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal yang kita khawatirkan sudah terjadi. Jika kita tidak mengatasinya, kemungkinan besar akan semakin parah. Setelah Wu Heng datang ke Pulau Harta Karun, jalur laut menjadi jalan emas ke berbagai tempat, yang mempercepat laju perdagangan dan meningkatkan pendapatan di berbagai tempat. Dalam pikiran Sheila Gui, dia sama sekali tidak ingin ini terjadi. Wu Heng berkata, "Pergi dan panggil pembawa bendera." Si Yali mengangguk dan pergi. Ketika kembali, ia diikuti oleh pembawa bendera elf. Ia masuk ke ruangan dengan dada membusung dan kepala tegak. Melihat Wu Heng duduk di sana, ia tertegun sejenak, lalu membungkuk dan berkata, "Salam, Ketua Wu Heng." Wu Heng juga memandang orang lain dari atas ke bawah. Meskipun saya telah mendengar Sheila Gui menyebutnya beberapa kali, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya. Sebuah gambaran peri yang sangat standar, tinggi dan tegap, dengan tata krama yang elegan. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Beberapa pedagang melaporkan bahwa kapal-kapal swasta membawa surat perintah penggeledahan dan merampok kapal-kapal di laut. Andalah yang mengeluarkan surat perintah penggeledahan itu. Apakah Anda punya rencana untuk situasi ini?" Pembawa bendera menyentuh borgolnya dengan ujung jarinya dan berkata, "Pak Ketua, penjarahan itu memang disesalkan. Tetapi reformasi selalu ada harganya." Sambil berbicara, ia membuka selembar kertas dan menyerahkannya. Sambil berkata, "Saya sarankan agar asosiasi lokal meningkatkan deposit untuk kapal-kapal yang memegang surat perintah penggeledahan dan meminta pertanggungjawaban mereka yang melanggar peraturan. Pada saat yang sama, mereka harus memperluas jangkauan patroli armada Treasure Island." Dapat dilihat bahwa pihak lain sudah mempersiapkan diri dengan baik. Wu Heng melirik dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya, lalu kembali menatap pihak lain.
Kau ingin Pulau Harta Karun memperluas wilayah patrolinya untuk mengurangi kemungkinan perampokan oleh kapal-kapal yang memiliki surat perintah penggeledahan. Ya, kata pembawa bendera. Silagui berkata langsung. Kalau begitu, kenapa tidak kirim saja kapal untuk berpatroli di pulau itu? Kenapa harus mengeluarkan surat perintah penggeledahan? Lagi pula, kalaupun semua kapal di pulau itu dikerahkan, tidak akan cukup untuk berpatroli di Laut Zamrud. Ini juga untuk meringankan kesulitan yang ada. Mulai sekarang, semua tempat akan tetap mengandalkan surat perintah penggeledahan. Lanjut sang pembawa bendera. Setelah Wu Heng selesai mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, dia melipat dokumen itu dan berkata, saya akan membahas masalah ini dengan Silagui dan memberi Anda jawabannya nanti. Pembawa bendera itu melirik Silagui dan mengangguk. Baiklah, saya permisi dulu. Tunggu sampai pihak lainnya pergi. Si Yali mengelus cangkir tehnya. Silagui dan aku tidak menyukainya. Meskipun kami berdua elf, kami menganggapnya menyebalkan. Silagui bertanya, kita akan mengirim kapal-kapal dari Pulau Harta Karun. Bagaimana kita bisa menyebarkannya ke seluruh Laut Zamrud? Tentu saja tidak, kata Wu Heng. Biarkan aku memberitahumu hal lain. Kedua saudari itu menjadi tenang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wu Heng berkata, tahta suci mungkin sedang menyerang Pulau Harta Karun. Lilith telah diusir, jadi kita juga harus bersiap menghadapi kemungkinan bahaya. Ekspresi wajah kedua saudari itu tiba-tiba berubah. Lagi, kenapa? Tanya Sierra. Lalu langsung tersadar. Insiden pendeta wanita itu. Aku curiga begitu. Dan kali ini mereka pasti sudah merencanakan untuk membunuhku. Aku sudah membuat perjanjian dengan Mini dan yang lainnya. Tahta suci seharusnya tidak mengambil tindakan terhadap anggota asosiasi. Tetapi kalian harus berhati-hati. Jika ada bahaya, gunakan tiket yang kuberikan untuk melarikan diri, kata Wu Heng cepat. Si Yali melanjutkan, kita tidak bisa mengirim kapal itu saat ini. Wu Heng mengangkat sebelah alisnya dan melirik kedua saudari itu. Lalu berkata, lagi pula, bukankah terlalu kebetulan membiarkan armada berangkat saat ini? Maksudmu, wajah Silagui menjadi semakin buruk. Si Yali mengumpat, pantas saja semua perintahnya aneh-aneh saat aku sampai di sini. Wu Heng berkata, jangan sebarkan masalah ini dulu. Bagus. Kota Neitale, rumah bangsawan kota. Gadis kecil itu berlari kembali dengan cepat dan berkata dengan tergesa-gesa, Yang mulia, uskup gereja telah meninggalkan pelabuhan bersama sebagian besar pendeta, dan sejumlah kapal perang telah menyusul. Putri kelima mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu kemana harus pergi? Entahlah, aku belum menemukannya. Tapi dilihat dari perbekalan yang meninggalkan pelabuhan, sepertinya mereka akan ikut bertempur, kata gadis kecil itu. Mata putri kelima langsung menyipit, dan dia segera berkata, teruslah bertanya, dan aku akan melapor kepada pemimpin. Ya, gadis kecil itu berbalik dan hendak pergi. Putri kelima melanjutkan, hati-hati, aku punya firasat buruk. Ya, putri, tempat tinggal pemilik pulau, ruang belajar. Kulihat kau juga berasal dari keluarga terpandang. Jadi kenapa kau mengikuti bocah itu? Hantu itu melayang keluar dan berkata kepada penjaga di sampingnya. Glenda mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang. Tidak seburuk itu. Selain sedikit nafsu, aku tidak melihat kekurangan lainnya. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan keinginan kayak gini, kamu nggak akan pernah mencapai sesuatu yang hebat. Glenda membalas. Jika kamu mengenalnya, dia mungkin telah mencapai semua hal hebat yang kamu sebutkan. Hantu itu menyipitkan matanya dan menatap Glenda berulang kali. Semua selesai. Nada yang sangat besar. Bab 947 Ramuan Grandmaster. Ada beberapa surat kabar yang dikirim dari Treasure Island di kota-kota pesisir. Untuk menghadapi Wu Heng, dia sengaja mencari tahu tentang hal itu. Jadi tentu saja dia tahu beberapa hal. Dalam 2 tahun, ia dengan cepat menjadi pahlawan. Setelah tiba di Pulau Harta Karun, ia membasmi para bajak laut, menerbitkan surat kabar, dan menjual berbagai produk terlaris seperti pena dan jam tangan. Meski berbeda dengan apa yang saya bayangkan, duduk pada posisi tinggi dan mengambil keputusan terhadap urusan dunia. Dia memang telah mencapai banyak hal,
bahkan di usia yang begitu muda. Memikirkannya seperti ini, saya mulai sedikit mengagumi orang ini. Aku penasaran sekali. Kenapa sikapmu tiba-tiba berubah? Tanya hantu Niang-Niang langsung. Saat aku baru saja menangkapnya, Wu Heng berkata bahwa dia akan menyerahkannya kepada asosiasi untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Kemudian, dia bukan saja tidak menyerahkan diri, tetapi dilihat dari sikap pihak lain, dia berusaha meredakan konflik antara kedua belah pihak. Glenda masih menatap buku di tangannya, berkata, "Coba tebak." Hantu itu menatapnya lagi dan berkata, "Tidak peduli apa tujuanmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membantumu melakukan apapun." Glenda mengangkat bahu acuh tak acuh. Matanya masih tertuju pada buku di tangannya. Hantu itu mendengus. Frodo di film itu sedang mendaki gunung berapi dengan susah payah. Ruang belajar dekan. Silagui melirik ke arah pintu dan berkata lembut, "Haruskah kita menangkapnya dulu?" Dilihat dari penampilannya, dia tampak bersemangat untuk mencoba. Kedengarannya agak aneh bahwa dia Ken setempat ingin menangkap pembawa bendera. Wu Heng berkata, "Jangan khawatir. Vatikan belum tahu kita sudah menyadarinya. Tidak perlu terburu-buru bertindak. Biarkan saja dia tetap di pulau itu dan awasi dia." Alasan lainnya adalah tahta suci belum menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan. Akan sulit untuk menjelaskan kepada asosiasi setelahnya jika kami menangkap pembawa bendera lokal langsung atas dasar ini. Yali berkata dari samping. "Dengarkan Wu Heng. Dia adalah pahlawan." Silagui juga mengangguk. "Baiklah. Kalau ada bahaya, aku akan membantumu menghentikan mereka. Aku di Aken asosiasi. Dan mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Kali ini berbeda." Wu Heng tersenyum. "Aku bisa mengatasinya sendiri. Kalian juga perlu melindungi diri dan bersikap netral." "Baiklah. Aku mengerti." Silagui melirik adiknya dan menunjukkan bahwa dia mengerti. Lalu dia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan dengan surat perintah penggeledahan itu?" "Yali, tolong tuliskan perintah pemimpin untukku. Semua tempat di Laut Zamrud harus melakukan inspeksi mandiri terhadap kapal-kapal yang telah dikeluarkan surat perintah penggeledahannya. Kita akan menemukan cara untuk menangani sisanya setelah periode ini," kata Wu Heng. "Oke," Yali mengangguk sebagai jawaban. Setelah mengobrol dengan kedua saudari itu sebentar, saya bangkit dan pergi. Dengan adanya hantu yang mengikuti, aku jadi tidak nyaman untuk bermesraan dengan kedua saudari itu. Tinggalkan ruang belajar dan lepaskan teleportasi untuk kembali ke rumah Tuan Pulau. Sesosok muncul di halaman. Masuklah ke ruangan dan duduklah di ruang tamu. Pelayan mini membawakan teh dan berkata, "Tuan, apakah semuanya baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Ada sedikit masalah dengan pembawa bendera." "Itu bukan masalah besar." Wu Heng mengangguk. "Pembawa bendera yang baru." Mini berpikir sejenak. Dia sangat pendiam. Sudah lama aku tidak melihat penampilannya. Dia dari suku peri. Dan sikapnya sangat elegan, kata Wu Heng. "Mereka berasal dari klan yang sama dengan Butler Silagui." "Ya," Wu Heng mengangguk. Saat keduanya mengobrol, Benny muncul di samping mereka dan tersenyum serta mengangguk ke arah Mini. Kemudian dia berkata, "Pembawa bendera telah membaca informasi tersebut sejak kembali ke ruang belajar." Mini melihat keduanya berbicara dan berjalan menuju ruang pelatihan tanpa mengganggu pria dan jiwa itu. Wu Heng bertanya, "Apakah kamu melihat ada masalah? Kalau maksudmu ada hubungannya dengan Vatikan, kami tidak menemukan apapun." "Dia kembali bekerja seperti biasa," lanjut Benny. "Tapi terlihat jelas dia gugup dan berkeringat ketika keluar dari ruang belajar Diakon. Dia sudah level 19, jadi seharusnya dia tidak selemah itu." "Itu hal yang buruk." Xiao Xiao juga muncul di dekatnya. Benny juga berkata, "Saya juga merasakan hal yang sama. Dan dia jelas-jelas berhati-hati. Takut kita sedang mengamatinya." Kedua jiwa itu berkumpul bersama untuk menganalisis situasi seolah-olah mereka telah menemukan petunjuk. Wu Heng berkata, "Kalau begitu awasi dia." "Oke." Kedua hantu itu mengangguk. Ketika dia sedang berbicara, Sanara datang sambil berbicara di telepon. Dia mendongak dan berkata, "Putri kelima menelepon dan mengatakan Uskup Vatikan setempat telah mengumpulkan armada dan sedang berlayar. Belum jelas apa yang akan mereka lakukan."
Mereka seharusnya bergabung dengan pasukan utama tahta suci. Beritahu putri kelima tentang hal ini dan minta dia untuk berhati-hati, kata Wu Heng. Sanela mengangguk dan melanjutkan berbicara di telepon. Wu Heng juga menerima telepon dari Macintosh. Setelah panggilan tersambung, suara Macintosh terdengar dari ujung sana. Pak, kami telah melakukan interogasi. 4 orang disewa oleh orang tak dikenal untuk menyebarkan berita tersebut. 2 di antaranya menyebarkan berita itu sendiri setelah mendengarnya. Kami sedang mencari informasi tentang orang yang disewa itu. Mari kita lanjutkan penyelidikan dan biarkan para penjaga menangkap orang-orang ini terlebih dahulu, kata Wu Heng. Ya, kota Neitalei, ibu kota kerajaan, kota Celu. Di dalam istana, pangeran tertua, mengenakan jubah ungu dan emas serta mahkota di kepalanya, duduk di singgasana di samping dengan sikap yang agung. Di kursi di bawahnya duduk para profesional tingkat tinggi dari berbagai sekte. Salah satu dari mereka berkata, Clifford jarang muncul di depan umum. Dan ada beberapa rumor di luar sana bahwa dia telah dibunuh. Clifford adalah nama pangeran kedua kerajaan Yeko. Pria lain berjubah. Tangannya terlipat di depan dada. Berkata, saya sudah mengatur beberapa orang untuk pergi ke sana. Tetapi kota Rentam pasti sudah meningkatkan pertahanannya. Dan kami belum mendengar kabar dari siapapun yang sudah pergi ke sana. Wu Heng sekarang pahlawan. Jangan memprovokasi dia, kata pria di awal. Ekspresi orang-orang di ruangan itu semuanya serius. Wu Heng, penguasa sebenarnya kota Rentam. Awalnya ada rencana untuk melakukan serangan balik. Tetapi asosiasi tiba-tiba mengumumkan bahwa pihak lain telah menjadi pahlawan, yang sepenuhnya menenangkan kubu pangeran. Anda hanya dapat melakukan beberapa tindakan tentatif kecil. Pangeran tertua, yang duduk di kursi utama, melirik orang-orang di kursi lain, dan akhirnya berhenti pada wanita berjubah biru. Viola, kau sudah sering berinteraksi dengan Wu Heng. Bagaimana pendapatmu tentang dia? Viola, seorang penyihir dari gereja hukuman ilahi. Bulu mata Viola sedikit bergetar, dan ia menjawab dengan hormat. Wu Heng adalah pria yang jahat dan licik, dan ia sangat pendendam. Kurasa kita tidak boleh memprovokasi dia saat berurusan dengan orang seperti itu. Yang lain menatapnya. Mata mereka berubah. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Pada saat ini, seorang pelayan masuk dengan cepat dan berkata, Yang mulia, Uskup Agung Dilan datang berkunjung. Pangeran tertua menyipitkan matanya, melirik ke arah pintu, dan mengedipkan mata pada semua orang di bawah. Semua orang berdiri dan berjalan cepat ke ruangan di samping. Silakan biarkan Uskup Agung masuk, kata pangeran tertua. Petugas itu memberi hormat dan pergi. Ketika kembali, ia diikuti oleh seorang Uskup Agung manusia yang mengenakan jubah biru tua dan mahkota Uskup Agung. Ia berjalan memasuki aula dengan langkah mantap. Setelah memasuki ruangan, sepasang mata mula-mula melirik ke arah pangeran tertua, lalu menatap ke kamar sebelahnya. Setelah menarik kembali pandangannya, dia melakukan penghormatan religius. Yang mulia putra mahkota. Meskipun ia menggunakan gelar kehormatan, nadanya hanya menunjukkan rasa hormat yang dangkal. Uskup Agung Dilan, pangeran tertua berdiri dan membalas sapaan itu dengan senyuman. Silakan duduk. Dilan duduk di meja terdekat dan pelayan membawakannya teh. Pangeran tertua bertanya, Tuan Dilan, apa instruksi Anda? Uskup Agung langsung ke intinya. Bagaimana rencana Anda menghadapi sekte-sekte yang tersebar itu? Yang mulia, Lord Dilan, tim investigasi seharusnya tidak memiliki bukti langsung yang mengarah kepadaku. Ekspresi pangeran tertua tetap tenang. Uskup Agung tersenyum dan melanjutkan. Tahta suci bermaksud meminta Anda melakukan sesuatu. Selama Anda mampu melakukannya, tahta suci akan membantu Anda mengamankan posisi ini. Matanya melirik ke arah tempat duduk di bawah pangeran tertua. Mata pangeran tertua menyipit. Oh, apa yang harus kulakukan untuk tahta suci? Sederhana. Dan itulah yang selalu ingin kau lakukan. Uskup Agung menatapnya lurus-lurus. Katakan saja padaku. Kirim pasukan ke utara dan rebut kembali semua tanah yang diduduki kota Rentam, kata Uskup Agung. Mata pangeran tertua menyipit, dan dia berkata dengan serius, Wu Heng. Kepala Wu Heng, jangan khawatir. Kuil suci telah mengumumkan perang suci.
dan dia telah menerima hukuman yang pantas diterimanya. Sisanya terserah padamu. Sekalipun kau menduduki kota Lentam atau wilayah Orc di utara, itu akan tetap menjadi wilayah kerajaan Yekomu, dan pencapaianmu akan melampaui ayahmu." Saat Uskup Agung mengatakan ini, suaranya seperti mengandung sihir. Hal ini memungkinkan pangeran tertua untuk melihat wilayah yang lebih luas dan prestasi raja-raja lainnya. Di ruangan berikutnya, orang-orang dari semua sekte juga melebarkan mata mereka, tampak agak tidak percaya. Apakah tahta suci akhirnya akan membunuh Wu Heng? Bagaimanapun, seorang ahli nujum yang menjadi pahlawan tidak dapat ditoleransi, dan situasinya lebih serius dari yang dibayangkan. Meluncurkan perang suci secara langsung berarti semua kekuatan dan hubungan yang terkait dengan pihak lain akan dimusnahkan sepenuhnya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Wu Heng, ia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan tahta suci yang kuat. Dia sudah selesai. Pahlawan muda ini memang sedikit terlalu sombong dalam tindakannya. Penyihir dari gereja hukuman ilahi berdiri di belakang kerumunan. Jantungnya berdebar kencang. Orang yang hampir membunuhku beberapa kali akhirnya akan mati. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dia tetap akan mati sebelum dia. Di dalam aula, pangeran tertua segera menenangkan diri dan berkata, "Kota Rentam berada di perbatasan dan memiliki banyak kerangka. Para prajurit mayat hidup ini sangat sulit dibunuh." Uskup Agung melanjutkan, "Saya akan mengatur para pendeta dari kota-kota di sepanjang jalan untuk membantu Anda. Kerajaan Yeke selalu menaati tahta suci. Karena ini instruksi tahta suci, aku pasti akan mengikutinya," kata pangeran tertua dengan serius. "Lalu kapan kalian bisa memulai serangan?" Lanjut Uskup Agung itu. Pangeran tertua berkata, "Pasukan telah berkumpul di perbatasan. Dengan sedikit penyesuaian, kita bisa melancarkan serangan." "Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, Yang Mulia." Uskup Agung berdiri dan memberi hormat. Pangeran tertua berkata dengan serius, "Setelahnya, saya meminta tahta suci untuk menepati janjinya." "Tentu saja," kata Uskup Agung sambil tersenyum. Senja. Belajar. Wu Heng berbicara dengan hantu-hantu. Telepon berdering. Dan ketika dia melihat ide peneleponnya adalah Lilith, dia mengangkat alisnya. Setelah panggilan tersambung, panggilan beralih ke panggilan video, dan Lilith muncul dalam wujud lolitanya. "Ketua, sudah sampai." Mendengar Wu Heng menyebut pemimpinnya, Xiao Xiao berlari sambil mengendalikan boneka dan berteriak ke telepon, "Suster Lilith." "Baiklah, Xiao Xiao." Lilith memaksakan senyum di wajah dinginnya. "Kakak sudah pulang?" tanya Xiao Xiao dengan rasa ingin tahu sambil bersandar di punggung Wu Heng. "Belum, tapi sebentar lagi," kata Lilith sambil menatap Wu Heng. "Ada kabar dari tahta suci. Aku ingin memberitahumu." "Berita apa?" Ekspresi Wu Heng menjadi serius. Ketika Xiao Xiao mendengar mereka tengah membicarakan masalah serius, dia duduk di samping dengan patuh dan tidak mengatakan apapun lagi. Lilith berkata, "Paus telah meninggalkan kuil bersama timnya, dan pemimpin agama juga telah meninggalkan markas. Jika tujuan mereka adalah Pulau Harta Karun, maka kalian akan menghadapi dua pahlawan. Aku sarankan kalian bersembunyi dan menunggu tanggapan dari markas." Kedua pahlawan itu adalah sesuatu yang dipikirkan Wu Heng dan Granda sejak lama ketika mereka mendiskusikannya bersama. "Saya bisa membunuh Paus sebelumnya sendirian. Jika tahta suci ingin berurusan dengan saya, mereka pasti tidak akan mengirim seseorang untuk berurusan dengan saya. Setidaknya dua, jika tidak ada bantuan eksternal yang diundang. Selain itu, transmisi intelijen normal pada saat ini tertunda." Lilith menerima informasi ini dan memperkirakan bahwa pasukan Vatikan akan segera mencapai Laut Zamrud. Jika mereka berdua tidak memiliki telepon, berita itu mungkin tidak akan sampai kepada mereka hingga perang usai. "Bagaimana sikap kita?" tanya Wu Heng. "Hadalai memintamu untuk pergi ke markas terlebih dahulu, lalu melanjutkan negosiasi dengan tahta suci," kata Lilith. Wu Heng menyipitkan matanya. "Pergi ke kantor pusat di Treasure Island. Ia harus menghadapi dua pahlawan dari tahta suci. Dan jika ia pergi ke markas, akan ada lebih banyak pahlawan. Dilihat dari sikap kantor pusat kami di masa lalu, kami memang berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil.
Namun jika terjadi penyimpangan sedikit saja, akan lebih berbahaya lagi di kantor pusat. Aku sudah mengatur segalanya di Treasure Island. Kalau kita benar-benar kalah, kita akan kabur. Lilith memutar matanya ke arahnya dan melanjutkan. Kali ini, Vatikan telah mendeklarasikan perang suci untuk menghancurkan para dewa dan sekte. Semua orang kecuali sektemu dan Pulau Harta Karun bersalah. Jadi, jika kau ingin bertahan, kau harus menang. Hancurkan para dewa dan hancurkan agama. Mata Wu Heng juga menjadi lebih serius. Ini tentang menyingkirkan segala hal yang berkaitan dengan diri Anda sendiri. Baiklah, aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Aku tidak punya pekerjaan lain lagi, kata Lilith. Wu Heng tersenyum lagi dan berkata, Ketua, jika kau memintaku, kau harus membantuku menahan gereja terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa kembali dan membunuh orang-orang dari klan darahmu. Lilith meliriknya dan berkata, kalau Pulau Harta Karun hilang, aku akan menyiapkan tempat persembunyian untukmu. Tentu saja, kau harus menyembunyikan identitasmu nanti. Kalau begitu aku akan datang kepadamu ketika aku tidak punya tempat lain untuk dituju. Wu Heng tidak menolak. Setelah mengobrol dengan Lilith sebentar, dia menyerahkan telepon itu kepada Xiao Xiao. Keduanya mulai mengobrol satu sama lain. Wu Heng duduk di samping dan mulai memikirkan apa yang baru saja dikatakan Lilith. Hancurkan para dewa dan hancurkan agama. Kali ini, bukan hanya dia yang akan dibunuh, tetapi seluruh sektenya juga akan dihancurkan. Bahkan mungkin akan memengaruhi seluruh Treasure Island. Tahta suci membenci dirinya sendiri sampai ke akar-akarnya. Lawan memiliki dua hero, dan sudah agak sulit bagi saya untuk menghadapi dua hero tersebut. Jadi saya mungkin tidak punya waktu untuk mengurus Treasure Island. Saya bertanya-tanya seberapa berguna kerangka dan peralatan modern saat itu. Ledakan-ledakan gelombang. Saat saya sedang memikirkan hal ini, terdengar ketukan di pintu. Wu Heng mendongak, tetapi tidak mendengar siapapun berbicara. Saat dia membuka pintu, dia melihat sang alkemis kerangka berdiri di luar, memegang sebotol ramuan di atas nampan di tangannya. Ramuan kekuatan Grandmaster, bab 948 wadah peleburan gen. Wu Heng mengangkat alisnya saat melihat nama obatnya. Ramuan yang belum pernah muncul. Dengan kata lain, ini adalah ramuan inti mayat tingkat keempat. Memikirkan hal ini, saya langsung merasa senang. Produksinya dilakukan tepat waktu, dan selesai sebelum pertempuran berikutnya. Sekalipun itu hanya peningkatan atribut, itu akan sangat membantu dalam pertempuran berikutnya. Apakah ini ramuan baru? Tanya Glenda melalui dinding. Xiao Xiao juga bertanya, ramuan inti mayat ini level berapa? Aku sudah menelitinya begitu lama sampai hampir lupa levelnya. Wu Heng berkata, level 4. Terbuat dari inti mayat Raja Mayat. Sambil berbicara, ia mengangkat ramuan itu ke arah cahaya agar dapat mengamatinya lebih dekat. Cairan biru muda mengalir di dalam botol kaca, sesekali memancarkan cahaya keperakan. Tampaknya mengandung energi khusus. Xiao Xiao bergumam di samping. Kita baru saja membuat Raja Mayat. Kita semua punya inti mayat level 20. Corpse King adalah nama yang diberikan oleh berbagai tempat perlindungan di dunia modern, mewakili level 18. Namun di dalam penjara, inti mayat level 20 mulai bermunculan satu demi satu. Sepertinya level 18 agak lambat. Tidak apa-apa. Kita tidak bisa meminta terlalu banyak, kata Wu Heng. Level 18 sangat lambat. Xiao Xiao bersandar di bahunya. Saat kau mencapai level 20, kau akan menjadi orang tua. Glenda berkata, seperti penyihir tua itu, dengan jenggot tebal. Benny juga tersenyum dan berkata, Wu Heng akan terlihat bagus dengan jenggot. Kau berpikir terlalu jauh ke depan, dan kau meremehkan umur para pahlawan, kata Wu Heng, sambil memasukkan ramuan itu ke dalam cincin luar angkasa. Dia melihat kerangka alkemis yang menunggu di dekatnya dan berkata, ayo pergi ke ruang alkimia. Aku ingin melihat berapa banyak inti mayat level 4 yang ada. Kerangka alkimia memimpin jalan, dan Wu Heng dan dua hantu pergi ke ruang alkimia bersama. Masuklah ke ruangan dan nyalakan lampu. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi terang. Di ruangan yang luas itu, semua alkemis kerangka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Wu Heng berjalan ke lemari suhu konstan di dekatnya.
Masih ada 3 inti mayat level 18. Ia ingat bahwa ia telah mendapatkan cukup banyak inti mayat level ini. Tetapi inti-inti itu masih dikonsumsi selama percobaan. Sepertinya saya juga perlu membunuh beberapa zombie level 18 untuk melanjutkan membuat ramuan. Sambil mengalihkan pandangannya, Wu Heng melanjutkan bertanya pada kerangka yang menyertainya. Apakah ada peluang yang muncul kali ini? Bagaimana mereka menciptakan ramuan baru? Api jiwa berkelap-kelip di rongga mata tengkorak yang kosong. Lalu ia membuat gerakan mengundang. Wu Heng mengikutinya ke sisi dalam ruangan. Kerangka itu berhenti di depan kristal yang cemerlang. Kristal cahaya bulan. Kristal yang terbentuk secara alami yang menyerap cahaya bulan dan mengembun menjadi kristal embun. Yang memiliki efek khusus. Ini adalah barang yang saya beli di pelelangan. Kristal embun yang terkondensasi akibat penyerapan cahaya bulan dapat digunakan sebagai bahan alkimia. Wu Heng mengangkat alisnya. Apakah ramuan ini dibuat karena benda langka ini? Kerangka itu mengangguk. Wu Heng dan hantu yang menyertainya sedikit terkejut. Glenda berkata dari samping. Kamu sungguh beruntung. Ya, kamu benar-benar berhasil membeli sesuatu yang berguna, kata Benny. Pada pelelangan, metode pembelian Wu Heng lebih seperti orang kaya baru. Bila saya mendengar sesuatu itu bagus, saya langsung membelinya, karena merasa perlu segera menukar uang dengan kekuatan tempur. Glenda dan Bernie, sebagian besar waktu, tidak setuju dengan cara pengeluaran seperti ini. Tapi saya benar-benar membeli sesuatu yang sangat berguna, dan itu juga secara langsung mempercepat proses pembuatan obat. Kalau tidak, entah sampai kapan akan tertunda. Aku akui memang ada unsur perjudian, tapi aku bertaruh dengan benar. Wu Heng membusungkan dadanya. Xiao Xiao berkata, ini kalimat dari sebuah film. Aku tahu itu. Wu Heng melanjutkan berbicara kepada para kerangka alkimia. Teruslah membuat ramuan ini. Dan pada saat yang sama, tugaskan lebih banyak kerangka untuk meneliti dan mengembangkan inti mayat tingkat kelima. Para kerangka alkimia mengangguk lagi. Dan Wu Heng meninggalkan ruang alkimia bersama hantu itu. Kembali ke ruang belajar, ketiga hantu itu terus mengobrol tentang ramuan dan evolusi zombie. Wu Heng pertama-tama mengeluarkan pot jiwa ajaib permaisuri dan meletakkannya di sisi berlawanan. Lalu meletakkan TV layar datar untuk memutar film. Setelah beberapa hari, meskipun dia masih tidak mau berkomunikasi dengan Wu Heng, dia akan melihat konten di tablet jika diletakkan di depannya. Wu Heng berjalan kembali ke tempat duduknya. Dan hantu, Niang-Niang, berubah menjadi hantu dan terbang keluar, melotot ke sisi ini, dan kemudian menonton film itu sendirian. Aku sudah minum ramuannya. Kalau ada perubahan, jangan lupa beri aku penawarnya. Wu Heng mengeluarkan ramuan itu dan juga beberapa botol penawarnya. Tiga hantu merasuki boneka-boneka itu. Dan Glenda berkata, ramuan kita sudah mencapai level 18. Ini sangat berbahaya. Dan ramuan penawarnya tidak akan manjur. Xiao Xiao berkata, Paman, kamu lupa bahwa kamu adalah pahlawan dan kamu tidak akan mati. Aku tidak lupa. Aku hanya takut terjadi kesalahan, kata Wu Heng. Xiao Xiao khawatir kamu akan menyia-nyiakan ramuan itu, kata Benny. Saya tidak. Wu Heng membuka tutup botol dan berkata, biarkan saya minum terlebih dahulu sebagai tanda penghormatan. Setelah berkata demikian, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meminumnya. Cairan dingin dan sedikit asam mengalir ke tenggorokan dan dada hingga ke perut. Kemudian, rasa sakit yang hebat menjalar ke sekujur tubuhku bagai air pasang. Wu Heng terjatuh dari tempat duduknya ke tanah. Buku-buku jarinya memutih karena kehabisan tenaga. Dan dia meringkuk di tanah, meronta. Boneka Glenda berlutut di tanah. Lengannya memeluk erat bahunya yang gemetar. Benny memegang penawar racun di tangannya. Dan Xiao Xiao menyeka keringatnya dengan handuk. Tidak jauh, hantu, Niang-Niang, menatap sisi ini dengan tatapan kosong. Saya tidak mengerti mengapa dia mau minum racun. Dan mengapa efek sampingnya begitu parah. Hingga menyebabkan rasa sakit yang begitu hebat bagi seorang pahlawan. Pandangannya beralih ke tiga hantu yang berjaga di dekatnya. Tampaknya mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Dia bukan tipe ahli nujum yang memperlakukan hantu sebagai alat atau hasil eksperimen. Bodoh, kau takkan pernah bisa menjadi apa-apa. Dia membisikkan sesuatu.
tetapi matanya masih melirik ke sini dari waktu ke waktu. Setelah rasa sakit, kesadaran kembali. Setelah ini, ada perintah sistem. Kekuatan plus 2, konstitusi plus 5, kelincahan plus 3, fitur yang tidak terkunci, Jin Furnace. Wu Heng gembira lagi saat mendengar perintah sistem. Atribut meningkat 10 poin secara total, terutama pada fisik, yang juga dapat meningkatkan kebugaran fisik Anda. Selain itu, karakteristik baru telah terbangun. Di dunia modern, ia juga dapat disebut kekuatan super. Wu Heng bangkit dari pelukan Glenda dan menyeka keringat di wajahnya. Paman, apa paman sudah lebih baik? Tidak apa-apa, itu hanya efek samping obat. Wu Heng bersandar di kursinya. Benny membawakannya segelas air. Untung saja aku hampir membuang sebotol penawarnya. Kau keterlaluan, aku menghasilkan banyak uang. Apa salahnya minum sebotol ramuan? Kata Wu Heng dengan kesal. Glenda tersenyum dan berkata, aku terutama khawatir efek ramuannya akan melemah. Bagaimana hasilnya kali ini? Wu Heng berkata, tidak buruk. Aku merasa jauh lebih baik. Buka panel dan lihat fitur-fitur yang baru dibuka. Wadah peleburan gen. Dengan mengonsumsi vitalitasnya sendiri, sel-sel digabungkan ke dalam rantai gen organisme apapun yang diketahui, sehingga memperoleh karakteristik fisiologisnya. Gen. Kedengarannya seperti sesuatu yang sangat ilmiah. Bacalah pengantar di atas dengan saksama. Alisnya sedikit berkerut, menggabungkan sel, mengonsumsi vitalitasnya sendiri, dan menyatukan sel ke dalam rantai gen organisme apapun yang diketahui untuk memperoleh karakteristik fisiologisnya. Maksudnya, saya dapat menggabungkan rantai memori makhluk lain. Kalau dipikir-pikir begini, saya juga teringat pada zombie tingkat Raja Zombie. Tubuh mereka mulai berkembang ke arah kumbang badak. Seharusnya ini karena gen mereka mulai mengalami perubahan yang nyata, dan bukan hanya pengaruh virus zombie. Ada apa? Melihatnya linglung, Glenda bertanya lagi. Wu Heng kembali sadar dan berkata, aku mendapat kekuatan super baru. Wow, paman punya kekuatan super lagi. Karena mereka telah mengambil inti mayat setingkat Raja Mayat, peluang untuk mengembangkan kekuatan super pasti lebih tinggi. Benny melanjutkan, kekuatan super apa? Ia dapat menggabungkan gen biologis dan memiliki karakteristik organisme tersebut, tetapi detailnya masih belum jelas, kata Wu Heng. Apa itu gen? Tanya Glenda. Benny menatap Xiao Xiao, yang menggelengkan kepalanya. Aku belum mempelajarinya, tapi kurasa aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Wu Heng menjelaskan, itu struktur dasar makhluk hidup. Intinya, ini mencakup hal-hal seperti golongan darah dan konstitusi. Sama seperti karakteristik Raja Mayat yang mirip serangga, bersayap serangga dan bertanduk tunggal. Saya mengerti arti umumnya, tetapi beberapa penjelasannya tidak jelas. Kakek berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, bisa seperti Raja Mayat itu, dengan karakteristik yang mirip. Kurasa itu kemampuan yang bagus, bisa bergerak di bawah air seperti ikan, atau terbang. Sangat praktis. Benny berkata, lupakan saja serangga itu. Mereka agak menakutkan. Xiao Xiao Piao merenung dan bertanya, apakah harus makhluk hidup? Tidak bisakah hantu menjadi hantu? Apakah hantu punya gen? Tanya Wu Heng balik. Tidak ketahuan. Berarti tidak ada apa-apa. Apa yang kamu katakan masuk akal, kata Wu Heng. Xiao Xiao terbang setengah lingkaran lagi di udara, lalu berkata, aku meminta Suster Lilith untuk menanyakan gennya. Aku ingin tahu apakah kau juga bisa terbang. Dalam sekejap, baik lelaki itu maupun kedua jiwa itu tercengang. Di sisi lain, Laut Zamrud. Malam tiba bagai tirai, menutupi lautan. Cahaya bulan berusaha keras menembus awan, menghasilkan pecahan-pecahan cahaya keperakan yang tak terhitung jumlahnya. Letili mengenakan gaun coklat dan selendang, berdiri dengan tenang di dek. Dengan beberapa helai rambut keemasan menari-nari tertiup angin laut. Seorang pelayan keluar dan berkata, Nona Letili, di luar sedang berangin. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Saya telah menjalankan Lopez City selama lebih dari 20 tahun. Dan saya agak enggan untuk tiba-tiba pergi, kata Letili. Petugas itu berbisik, apakah ini sepadan dengan usahamu? Maksudmu Pulau Harta Karun? Tanya Letili sambil tersenyum.
Ini kesempatanku. Dan aku tak mau melewatkannya. Cuma soal mengeluarkan uang. Dan aku bisa menabungnya nanti. Lelang ini sangat sukses. Kamu tinggal daftar untuk pergi ke Treasure Island setelah tahun baru. Kenapa memberinya begitu banyak uang? Pelayan itu masih merasa sedikit menyesal. Letili meliriknya. Lagi pula, dia sudah lama di Pulau Harta Karun. Biarkan dia merasa terhormat dan hindari masalah. Yang kuinginkan adalah dia memasuki Pulau Harta Karun dengan tenang. Mungkin Anda ada benarnya. Letili tidak berkata apa-apa lagi. Tepat saat ia hendak kembali ke kabin, pengawas tiba-tiba berteriak. Kapal terlihat di depan. Kapten bergegas keluar dari kabin. Letili juga berjalan ke haluan. Matanya tertuju pada ujung permukaan laut. Beberapa nyala api samar perlahan bergerak ke arah mereka. Itu armada Vatikan. Banyak kapal perang. Teriak pengintai itu. Alis Letili berkerut erat. Dan perasaan gelisah muncul di hatinya. Nyonya, kata petugas itu dengan suara serius. Apakah kita akan memaksa masuk? Biarkan mereka datang. Aku juga penasaran apa yang akan mereka lakukan dengan kapal sebanyak itu. Kata Letili, dengan begitu banyak kapal, memaksa masuk mungkin akan menyebabkan perang langsung. Kelompok lambang ular masih memiliki efek jera tertentu. Bahkan tahta suci tidak akan menyerang secara gegabah kecuali jika diperlukan. Sebuah kapal dari Vatikan mendekat. 3 pendeta melangkah ke kapal. Dan lebih banyak orang siap naik. Tampak seperti mereka akan melakukan penggeledahan. Letili melirik sang kapten, yang melangkah maju untuk menyambut mereka dan memberi hormat dengan hormat. Salam, tuan-tuan. Pendeta terkemuka mengangguk, melirik ke arah kapal, dan bertanya, kemana kapal ini akan pergi? Tuan, kapal-kapal dari kelompok lambang ular sedang melakukan pelayaran. Kelompok lambang ular, pendeta itu menyipitkan mata dan menatap bendera di atas tiang. Benderanya tidak berkibar. Kalau kamu butuh, aku bisa menunjukkannya. Dia mengeluarkan bendera itu. Pendeta itu melirik dan berkata kepada orang di belakangnya, tidak perlu mencari. Yang lainnya mundur. Pendeta itu melanjutkan. Kemana kapal ini akan pergi? Ke Pulau Harta Karun. Kembali. Jalan ini diblokir. Kata pendeta itu dengan sungguh-sungguh. Sang kapten menyipitkan mata dan terus bertanya. Tuan, ada sesuatu yang terjadi. Saya perlu memberikan penjelasan ketika saya kembali. Pendeta itu mencibir. Tidak perlu dijelaskan. Pulau Harta Karun tidak akan ada lagi. Ini, para pendeta pergi. Sang kapten menyampaikan apa yang baru saja dikatakannya. Letili membelalakan matanya dan menatap kapal-kapal Vatikan yang perlahan terpisah di kejauhan. Ekspresinya terus berubah. Vatikan akan menyerang Treasure Island. Sial. Apa yang terjadi selama ini? Apa selanjutnya? Tanya kapten. Letili memandang kerumunan kapal yang padat di depan dan berkata, putar balik. Ya, rumah besar pemilik pulau. Sedikit nasihat bagaikan sambaran petir yang menembus kabut. Ya, di dunia modern, ketika orang berbicara tentang terobosan genetik, mereka berpikir tentang organisme lain. Namun ada banyak ras di dunia lain ini. Mungkinkah? Tanya Xiao Xiao penasaran. Wu Heng berkata, jika kemampuan terbang vampir berasal dari gen mereka, maka itu memang mungkin. Jika vampir bisa terbang, Putri Duyung dapat bernapas di bawah air, seperti halnya berbagai ras lainnya. Bahkan tanpa ciri-ciri khusus, ras-ras ini memiliki umur lebih panjang daripada manusia, yang tetap bermanfaat bagi kita. Otak baru itu berguna. Glenda tersenyum dan memuji. Kamu cukup pintar. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkannya begitu saja, kata Xiao Xiao dengan rendah hati. Itu hanya kilasan inspirasi. Kenapa harus menyebut cahaya suci? Sungguh sial, kata Wu Heng. Cahaya spiritual. Kenapa aku ingat itu cahaya suci? Xiao Xiao terbang mendekat dan melanjutkan. Sayang sekali Suster Lilith tidak ada di sini. Kalau tidak aku pasti sudah memintanya. Oh, Paman. Apa itu gen? Bagaimana caranya aku memberikannya padamu? Darah atau beberapa struktur tubuh bisa digunakan. Wu Heng menjelaskan. Dia meraih cincin luar angkasa dan mengeluarkan sebuah toples organ dengan catatan di bagian luarnya yang bertuliskan, organ vampir. Glenda mengangkat alisnya. Sepertinya organ-organ yang aku kumpulkan sebelumnya semuanya berguna.
Mari kita coba lagi besok pagi. Efek samping obatnya belum sepenuhnya hilang, kata Wu Heng. Baiklah, kamu juga harus istirahat lebih awal, kata Glenda. Wu Heng berdiri, dan Xiao Xiao serta Benny melambaikan tangan padanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng mengeluarkan meja pasir giok dan melihatnya. Matanya terpaku. Di seluruh Laut Zamrud, kapal-kapal yang mengibarkan bendera tahta suci bergegas menuju Pulau Harta Karun seperti sekawanan burung walet yang kembali ke sarang mereka. Banyak kapal lain di sepanjang jalan juga ditambahkan ke armada Vatikan dan tampaknya diminta. Dia mengamati sekelilingnya dengan kasar. Mereka mengunci armada yang terbesar. Armada Kuil, bab 949 keluar dan mati. Armada Kuil membentang melintasi lautan bagaikan dewa yang turun dari surga, agung dan tak terkalahkan. Perahu paus di tengahnya bertatahkan lapisan emas yang berkilauan. Meskipun detailnya tidak terlihat jelas di atas meja pasir, perahu itu tetap berkilau terang di bawah sinar matahari, bagaikan kuil emas yang mengapung. Di haluannya terdapat patung yang sedang memegang tongkat kerajaan, yang tampak megah dan besar. 12 kapal perang berukuran sedang di kedua sayap membentuk barisan rapat berbentuk berlian, dengan lapisan besi dan syarat dengan senjata panah otomatis, dan kapal-kapal dari seluruh negeri bergabung satu demi satu. Tim ini terus berkembang. Dengan skala ini, aku khawatir mereka ingin menggunakan Pulau Harta Karun untuk membangun kekuatan mereka. Gumam Wu Heng pelan sambil menatap meja pasir. Itu hanya pertarungan antar pahlawan, dan tidak diperlukan armada sebesar itu. Tujuan dari pembesar-besaran dan profil tinggi seperti itu sangat jelas. Mereka yakin Wu Heng akan kalah dan ingin mengembalikan keagungan tahta suci. Glenda, Benny, Xiao Xiao, kemarilah. Wu Heng memanggil orang-orang di belakangnya. 3 bayangan melayang diam di belakangnya. Mata mereka semua tertuju pada meja pasir. Wow, banyak sekali perahunya, seru Xiao Xiao. Armada Vatikan, bahkan lebih cepat dari yang kuduga. Benny mengangkat alisnya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk menyerang kita sekarang. Menurut perhitungan mereka, dibutuhkan waktu setidaknya 1 atau 2 bulan bagi tahta suci untuk mengumpulkan armada dan memobilisasi pasukan dari berbagai tempat. Namun kini, armada besar ini telah mendekati Laut Zamrud. Jelaslah bahwa pihak lawan lebih tidak sabar daripada yang mereka bayangkan. Mereka mungkin takut asosiasi akan campur tangan lagi, kata Granda, tampak jauh lebih tenang. Intelijen Lilith sangat samar. Mereka jelas ingin menghancurkan Pulau Harta Karun sebelum asosiasi bisa bereaksi, sehingga sepenuhnya menghilangkan masalah di masa mendatang. Wu Heng mengangguk sedikit. Ya, itu masuk akal. Jadi, apa yang akan kau lakukan? Tanya Glenda. 2 jiwa lainnya dan Ratu yang mengintip juga menatapnya. Wu Heng terdiam sejenak. Tatapannya tertuju pada simbol emas armada Vatikan di atas meja pasir. Ia berkata perlahan, mari kita lihat efek dari kemampuan yang kubuka kemarin. Dia mengeluarkan toples organ dari cincin luar angkasa, membuka toples itu, dan bau darah yang kuat memenuhi udara. Di dalam toples, jantung berwarna merah tua itu telah lama berhenti berdetak, tetapi masih mempertahankan kesegaran seperti saat baru dipetik, dengan pembuluh darah bening di permukaannya. 3 hantu melayang-layang. Mata mereka tertuju pada jantung. Bagaimana aku bisa menyerap hal semacam ini? Tanya Glenda ragu. Seharusnya dimakan. Kita tidak bisa menggantikannya dengan Wu Heng. Dia pahlawan. Tidak masuk akal menggantinya dengan jantung tingkat rendah. Tebak Benny. Jenis jantung ini diambil dari tubuh vampir buangan yang terbunuh. Saat itu, mereka takut akan membutuhkan organ vampir di masa depan. Dan level mereka hanya profesional level 18. Mau jadi paman ba? Xiao Xiao melayang di depan Wu Heng, memiringkan kepalanya, dan bertanya dengan polos, mau ditumis? Kata ibuku, kalau rasanya kurang enak, kita bisa memotongnya jadi isian. Wu Heng meliriknya dan berkata, sekarang, tidak perlu terlalu khusus, kan? Saat ini, memakannya memang merupakan cara yang paling masuk akal. Evolusi Raja Zombie dicapai dengan melahap inti zombie lain, dan kemampuan ini berasal dari gen klan darah. Tadi malam, sebelum tidur, dia juga memikirkan pertanyaan ini. Selain menelannya mentah-mentah,
Ia juga melihat data eksperimen inti mayat yang diperoleh saat ia menyelamatkan peneliti dari stasiun radio dan televisi pusat. Metode yang disebutkan adalah injeksi dan bantuan berbagai instrumen. Berdasarkan proses di dalamnya, ia tidak dapat diserap sepenuhnya dalam waktu singkat. Jadi saya pikir saya dapat mencobanya. Adapun tekanan psikologis, Wu Heng merasa tidak ada masalah. Ia tidak lagi merasakan apapun tentang dunia zombie dan pengaruh ahli nujum itu padanya. Terlebih lagi, dia telah memakan inti mayat hidup-hidup, dan jantung para vampir hanyalah bentuk lain dari materi evolusi. Coba saja, lagi pula kau tidak akan mati, kata Benny. Lalu ia mengendalikan pisau perak kecil untuk memotong buah agar melayang. Pisau itu bersinar dingin. Di bawah cahaya, ketiga hantu itu menatapnya serempak, dengan sejumlah harapan di mata mereka. Wu Heng mengambil pisau dan dengan hati-hati memotong sepotong kecil jantung. Dagingnya masih berwarna merah cerah, dan terasa dingin dan halus, seperti daging makhluk laut dalam. Apa yang awalnya paling ia inginkan sebenarnya adalah mendapatkan beberapa gen Lilith. Bagaimanapun juga, dia adalah vampir yang heroik, dan yang lebih penting lagi, dia cukup cantik. Tetapi sekarang pasukan Vatikan sudah mendekat, tidak ada waktu untuk pilih-pilih. Anggap saja ini sashimi. Wu Heng menghibur dirinya sendiri, lalu memasukkan potongan jaringan jantung itu ke dalam mulutnya dan langsung menelannya. Dalam sekejap, energi dingin meledak di perut, seperti jarum es kecil yang tak terhitung jumlahnya menusuk pembuluh darah, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Seolah-olah dia tahu cara menggunakan kemampuannya. Dia mengendalikan energi dalam tubuhnya dan memecah paket energi. Seketika itu juga, perasaan lemah yang amat sangat menyergapku. Seakan-akan seluruh darah di tubuhku telah terkuras habis. Otot-ototku terasa nyeri dan lemah. Bahkan napasku pun menjadi berat. Rangnya. Berlutut dengan satu kaki. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Ketiga hantu itu langsung menjadi gugup. Beberapa detik kemudian, perintah sistem terdengar di pikiranku. Karakteristik fusi, kemampuan terbang, penglihatan gelap, ciri khas, takut cahaya, kesuksesan. Wu Heng tiba-tiba membuka matanya, dan perasaan lemahnya surut seperti air pasang, digantikan oleh kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Gen dioptimalkan secara otomatis, menghilangkan kelemahan vampir dan hanya mempertahankan kemampuan yang paling praktis. Kemampuan ini lebih berguna dari yang saya bayangkan. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah konsumsi vitalitas yang drastis. Saat itu, ia merasa seperti baru saja mengalami penyakit serius. Ia merasa lemah di sekujur tubuh, tetapi pikirannya luar biasa jernih. Wu Heng, bagaimana efeknya? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Bau apa itu? Wu Heng tidak menjawab, tetapi perlahan berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Lepaskan saja bajumu. Panggilan. Sepasang sayap hitam legam tiba-tiba terbentang dari belakangnya. Selaput sayapnya selebar sayap kelelawar, bertulang, dan berkilau metalik di bawah cahaya lilin. Berhasil, kata Wu Heng sambil tersenyum. Keren kan? Wow, paman sangat tampan. Xiao Xiao dengan gembira berputar di sekelilingnya, lalu memiringkan kepalanya dan bertanya, Paman, apakah paman ingin menghisap darahku? Tidak perlu. Wu Heng tertawa. Glenda penasaran. Apakah berhasil? Apakah kamu punya kemampuan vampir? Itu agak berlebihan, kata Benny juga. Meski aku tahu efek kekuatan super, aku tidak menyangka akan semudah itu menguasai karakteristik terhebat vampir. Seolah-olah Wu Heng dengan mudah memperoleh kemampuan teratas suatu ras. Pikiran Wu Heng bergerak, dan sayap dagingnya ditarik ke dalam tubuhnya seperti hantu. Dan kulit di punggungnya kembali normal, tanpa tanda-tanda kelainan. Sayap vampir berbeda dengan sayap serangga zombie kumbang badak. Sayapnya lebih seperti semacam kemampuan, mimikri, dan dapat ditarik serta dikembangkan dengan bebas. Setelah memastikan dayanya berfungsi dengan baik, tatapan Wu Heng kembali ke meja pasir. Matanya perlahan menajam. Aku berencana untuk menempatkan medan perang di laut, tapi mereka terlalu tersebar. Analisis Granda tenang. Kalau kau berurusan dengan armada Templar, armada lain akan menyerang Pulau Harta Karun. Pertahanan Pulau Harta Karun sudah cukup untuk menghadapi pendaratan orang-orang ini, jawab Wu Heng dengan sungguh-sungguh.
Setelah berdiskusi dengan para hantu, Wu Heng turun ke bawah dan memanggil Macintosh. Di aula, Minnie dan Annette sedang mendiskusikan rencana latihan harian. Minnie, suruh semua orang ke sini, kata Wu Heng sambil berdiri di tangga. Baik, guru. Minnie berlari cepat ke ruang pelatihan untuk memanggil yang lain. Tak lama kemudian, Sanela, Philippa, dan yang lainnya datang dari ruang pelatihan. Rambut Sanela masih basah oleh keringat. Ia menyekanya dengan handuk dan bertanya, "Ada kabar dari Vatikan?" Wu Heng memberi isyarat agar semua orang duduk dan berkata, "Armada Vatikan telah tiba." Untuk sesaat, udara di seluruh aula tampak membeku. Meskipun mereka telah mempersiapkan hal ini sejak lama, mereka masih merasa gugup ketika mendengar bahwa tahta suci benar-benar akan datang. "Apakah beritanya dapat dipercaya?" tanya Sanara dengan suara berat. Wu Heng tidak menjawab, tetapi langsung mengeluarkan nampan pasir giok dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Cahaya redup muncul di permukaan meja pasir, dan dalam sekejap, cahaya itu terbentang menjadi peta laut 3 dimensi. Di tengah riak ombak biru, sejumlah besar kapal berlayar di atasnya. "Ini barang langka yang kusita dari bajak laut. Benda ini bisa memetakan pergerakan semua kapal di Laut Zamrud," jelas Wu Heng. "Banyak sekali." Pupil mata Sanara tiba-tiba mengecil. "Tahta suci sedang melancarkan perang suci kali ini," kata Wu Heng dengan nada serius. "Jika kita kalah, tak akan ada satupun yang selamat di seluruh pulau ini." Wajah semua orang menjadi lebih jelek. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Sanara setelah menarik napas dalam-dalam. Wu Heng berkata, "Tunggu sebentar. Macintosh akan segera datang. Aku akan memberimu tugas." "Oke." Sanara mengangguk. Para wanita itu berdiskusi sebentar. Lalu Macintosh bergegas masuk dari luar. "Tuan, Tetua Sanara, silakan duduk. Armada Vatikan sudah tiba. Saya akan menugaskan kalian beberapa tugas," kata Wu Heng. Macintosh duduk di seberangnya dan juga melirik ke meja pasir. Wu Heng melanjutkan, "Rencanaku adalah mengambil inisiatif dan melawan mereka sebelum kita mendekati Laut Zamrud." "Terlalu berbahaya," sela Sanara pelan. "Mereka berani datang ke sini dengan begitu mencolok. Jadi mereka pasti sudah bersiap. Dengan mengandalkan benteng pulau ini, setidaknya kita bisa menguasai wilayahnya. Buat apa kita keluar?" Envier pun dengan antusias setuju. "Tuan, saya rasa apa yang dikatakan Suster Sanela masuk akal. Langkah-langkah pertahanan pulau ini dapat memainkan peran tertentu. Aku yakin bisa mengalahkan mereka." Wu Heng menatap Philippa. "Philippa, aku serahkan meja pasir itu padamu. Memimpin kapal lewat radio seharusnya tidak jadi masalah, kan? Serahkan saja padaku. Tidak akan ada masalah," kata Philippa dengan penuh keyakinan. "Beginilah pengaturannya untuk saat ini. Jika ada bahaya, gunakan tiket itu untuk pergi." "Mengerti." Wu Heng melihat sekeliling ke arah semua orang. "Dimengerti," jawab beberapa wanita serempak. Tatapan mereka berubah dari ketakutan menjadi tekad. Semua orang turun untuk bersiap, dan Wu Heng memanggil si Lagui lagi dan memberinya beberapa instruksi singkat. Lalu ucapkan mantra teleportasi dan pergi. Cahaya sisa matahari terbenam menyinari laut. Wu Heng menunggangi karpet terbang. Jubahnya berkibar tertiup angin laut. "Sebelumnya, saya mengira bahwa di bawah mediasi asosiasi, kedua belah pihak akan terus menjaga perdamaian yang dangkal. Namun sekarang tampaknya tahta suci telah menunggu kesempatan yang masuk akal." Kematian pendeta wanita itu sepenuhnya memberi tahta suci alasan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Dan itu juga berarti bahwa konflik antara kedua belah pihak akan sulit diselesaikan. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai tahta suci dikalahkan dan ditakuti. Jangan pernah berpikir untuk mengembangkan sekte Anda secara damai. Pertarungan ini harus diperjuangkan. Dan harus diperjuangkan dengan sengit. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dari depan dan berkata, "Paman, kita bisa melihat armadanya sekarang. Ada lebih banyak kapal daripada sebelumnya." Di tempat bertemunya laut dan langit, bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Kapal emas di tengahnya berkilauan diterpa matahari terbenam dan sangat mencolok. "Kita coba dulu," kata Benny dari samping. Wu Heng mengangguk dan melambaikan tangannya ke samping. Teknik mansion terbuka di udara di sampingnya.
memperlihatkan meriam elektromagnetik di belakangnya dan dua kerangka level 20, Sanshan dan Tiao Tiao, yang sedang menunggu. Kerangka level 20 yang tersisa semuanya ditempatkan di Pulau Harta Karun. Jika tahta suci mengatur agar para profesional tingkat tinggi datang ke pulau itu terlebih dahulu, para kerangka akan mampu mengatasinya. Bidik kapal induk di tengah. Perintah Wu Heng. Peluru telah dimuat terlebih dahulu, dan sudut laras senjata diatur secara perlahan dengan transmisi mekanis. Setelah penyesuaian sudut selesai, terus lepaskan skill Summon Rain of Arrows. Bidik dan tembak kapan saja, kata Wu Heng. Ledakan gelombang, raungan yang memekakkan telinga membelah langit, dan peluru-peluru itu pecah di udara dan tiba-tiba terbelah di tengah udara, berubah menjadi peluru-peluru yang tak terhitung jumlahnya. Tembak armada di kejauhan. Armada kuil. Di dalam kapal emas, Paus baru dan para pemimpin agama duduk berdampingan di singgasana di puncak. Lampu gantung batu yang menyala bergoyang mengikuti perahu, meninggalkan bayangannya pada mural yang menggambarkan kemegahan Vatikan. Berapa lama perjalanannya? Suara Paus terdengar rendah. Di bawah, di antara banyak pendeta berpangkat tinggi, seorang uskup agung melaporkan dengan hikmat. Yang mulia, diperkirakan Pulau Harta Karun akan terlihat dalam 2 hari. Di mana armadanya? Lanjut Paus. Uskup Agung menjawab. Sesuai keinginan Anda, kapal perang gereja-gereja di sepanjang jalan semuanya telah diintegrasikan ke dalam armada. Jari-jari ramping Paus mengetuk pelan sandaran tangan. Ketika berita meninggalnya Paus sebelumnya di pulau terpencil itu sampai ke kota, seluruh kota suci terguncang. Kali ini, kedua prajurit heroik melancarkan perang suci, dan Pulau Harta Karun harus menghilang. Paus mengangguk sedikit. Ada berita tentang Treasure Island. Uskup Agung yang bertanggung jawab atas intelijen melangkah maju dan berkata, tidak ada intelijen yang dikirim, dan tidak ada kapal dagang yang lewat. Pulau Harta Karun pasti telah memblokir pelabuhan. Paus melirik pemimpin agama di sampingnya dan berkata, ada kabar dari asosiasi. Pemimpin agama itu mendongak dan berkata, tidak, kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Kita harus membuat Pulau Harta Karun menghilang sebelum asosiasi bisa bereaksi. Paus menarik pandangannya dan berkata kepada mereka yang berada di bawah, armada maju dengan kecepatan penuh dan merebut Pulau Harta Karun. Saya akan mematuhi dekrit kekaisaran. Tepat ketika semua orang menjawab serempak, Paus dan para pemimpin agama tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan pupil emas mereka tiba-tiba mengerut. Hampir pada saat yang sama, seluruh kapal perang bergetar hebat. Ledakan gelombang. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga itu, kapal itu tampak hancur berkeping-keping. Kaca pecah. Semua orang terlempar ke udara, dan puing-puing di kabin berhamburan ke sana kemari. Tanahnya berantakan dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Suara bercampur guntur menembus lambung kapal dan mencapai telinga semua orang. Keluar dan mati. Setelah dunia berputar, sebuah pikiran terlintas di benak semua pendeta pada saat yang sama. Wu Heng datang untuk membunuh kita. Si penganut paham sesat yang seharusnya bersembunyi di pulau itu malah datang untuk membunuh kami. Bab 950 Pertempuran di Laut. Senja itu bagai darah, mewarnai seluruh jalan Laitos menjadi merah. Meski lampu jalan belum dinyalakan, beberapa toko sudah menyalakan lampunya, dan seluruh jalan menjadi ramai. Kios ikan bakar dipenuhi aroma makanan yang dibakar, sedangkan kedai minuman dipenuhi aroma bir dan gelak tawa para peminum. Warga berjalan-jalan dalam kelompok berisi 3 atau 4 orang, dan anak-anak berlarian dan bermain, menciptakan suasana yang damai. Tiba-tiba, suara tulang bergesekan satu sama lain memecah kebisingan, dan tim patroli kerangka berbaris rapi menyeberangi jalan dan mulai menempelkan pemberitahuan baru di area dengan pemberitahuan tetap. Kerumunan orang yang lalu lalang saling bertatapan dan berbisik. Mengapa Anda memasang pengumuman larut malam seperti ini? Apakah pemilik pulau itu punya produk baru? Sudah lama sejak dia merilis produk baru. Ketika ada produk baru, mereka juga diiklankan melalui surat kabar dan pengumuman. Itu berarti akan ada lelang lagi. Untuk penduduk Treasure Island, hal yang paling menarik adalah peluncuran produk baru dan berbagai lelang. Setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, orang-orang di pulau itu dapat menghasilkan uang dari pedagang asing yang kaya.
Ketika semua pemberitahuan telah ditempel, para kerangka berpindah ke lokasi berikutnya untuk meneruskan pemasangan. Sementara seorang penyair yang menyertainya menaiki tangga batu di hamparan bunga, mengambil sapu tangan dan menyeka keringat dari dahinya. Lalu dia berkata dengan lantang, Vatikan telah menuduh pemilik pulau secara keliru dan menyerang Pulau Harta Karun tanpa alasan yang jelas. Jalanan yang ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak seorang pun menduga akan mendengar berita ini secara tiba-tiba di malam hari. Lemak dari ikan bakar menetes ke api dan menimbulkan suara mendesis. Seorang pelaut di antara kerumunan tiba-tiba menggedor tembok. Saya tahu tentang ini. Beberapa hari yang lalu, seseorang mengatakan bahwa pemilik pulau membunuh seseorang dari Vatikan. Pasti ini penyebabnya. Setelah penyair selesai membaca pengumuman itu, ia melanjutkan dengan lantang. 2 tahun lalu, Kepala Pulau Wuheng memperoleh gulungan transfer pekerjaan di kota Blackrock. Ia menangkap buronan, memecahkan kasus, dan perlahan-lahan naik pangkat dari seorang profesional biasa melalui jasanya yang berjasa. Namun, keterbatasan profesinya masih menghalanginya untuk lepas dari belenggu yang ia tanggung saat ini. Semua orang mengerutkan kening. Ada banyak versi tentang perbuatan Wuheng di antara orang-orang. Tetapi semua orang tahu bahwa setelah ditekan di kota Batu Hitam, dia tiba di Pulau Harta Karun dan tumbuh dengan cepat. Setelah penguasa pulau tiba, kehidupan semua orang berubah. Bahkan orang-orang berkuasa dan kaya pun iri dengan kehidupan di pulau itu, kata sang penyair sambil berlinang air mata. Meski begitu, gereja tetap ingin menghancurkan Pulau Harta Karun, hanya karena keyakinan mereka yang fanatik. Kerumunan orang mulai bergerak. Orang-orang yang kemudian menetap di sana tidak terlalu merasakannya. Tetapi penduduk asli yang tinggal di Treasure Island tahu apa arti kata-kata itu. Dari kehidupan awalnya yang miskin, mereka sekarang berpakaian bagus dan setiap rumah dipenuhi aroma daging. Segala sesuatunya berubah setelah Wuheng datang ke pulau itu. Tuan pulau tidak ingin kau menumpahkan darah. Sang penyair tiba-tiba meninggikan suaranya dan menunjuk ke arah gereja. Berdoa saja untuk para pahlawan yang melindungi kita. Kata-kata itu jatuh. Semua orang mengikuti dan memberi hormat kepada gereja Treasure Island. Kediaman Sanara terang benderang. Di ruang tamu duduklah kelima tetua perihutan dan para saudagar kaya serta pejabat tinggi pulau. Di halaman, ada para pelayan dan pengawal orang-orang ini. Dan suara senjata dan baju zirah yang saling beradu dapat terdengar dari waktu ke waktu di ruang tamu. Orang-orang ini juga mendengar berita di luar. Tahta suci menyerang Pulau Harta Karun lagi. Dan para pedagang kaya yang tinggal di sana sampai sekarang menyesali tindakan mereka. Kalau saja saya tahu hal ini, saya pasti langsung pergi setelah pelelangan berakhir. Ada juga konsorsium lambang ular. Kenapa harus ada lelang di pulau? Kenapa harus ada tempat seperti kota hiburan? Brengsek, Penatua Sanara, teriak seorang pedagang. Jubahnya menggembung karena perut. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, mengapa pelabuhan ditutup? Kita masih punya waktu untuk pergi. Segera terdengar gema dari samping. Tetua kelima peri kayu, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, melirik semua orang dan berkata, jangan terlalu bersemangat, semuanya. Tetua Sanara belum pergi, dia pasti punya rencananya sendiri. Mari kita dengarkan apa yang ingin dia katakan dulu. Maknanya jelas, Sanara tinggal di sini sendirian, dan pasti akan kabur kalau ada bahaya. Pengusaha gemuk sedang duduk. Sanara berkata dengan tenang. Rute-rutenya telah diblokir. Semua rute yang meninggalkan pulau itu kemungkinan akan diserang oleh Vatikan. Omong kosong. Tahta suci bukan bajak laut. Bagaimana mungkin mereka menyerang kapal sesuka hati? Kata seseorang. Sanela menatap orang itu dan berkata dengan tenang. Tahta suci telah melancarkan perang suci melawan Pulau Harta Karun. Semua kapal yang meninggalkan Pulau Harta Karun akan bernasib sama. Seluruh tempat menjadi sunyi dalam sekejap, dan wajah orang-orang dipenuhi ketakutan dan kematian. Apakah kebencian antara kedua belah pihak sudah mencapai titik ini? Dia sebenarnya melancarkan perang suci. Tetua kelima peri kayu juga tampak tidak senang. Kedua belah pihak baru saja mulai bekerja sama, dan para peri kayu mengerahkan seluruh tekanan mereka pada Wuheng. Tetapi hal seperti ini terjadi lagi. Perang suci, Wuheng tidak akan benar-benar mati di sini, kan?
Saya khawatir perihutan juga akan terlibat. Sanara melanjutkan. Aku tidak akan main-main dengan nyawaku. Jika ada bahaya nyata, aku akan mengirimmu pergi. Aku juga bisa memastikan keselamatan semua orang. Tatapan semua orang tertuju. Dan tak seorang pun berbicara selama beberapa saat. Keluar dan mati gelombang. Di laut. Dengan gemuruh ini, gelombang peluru lainnya merobek udara dan menghantam laut seperti meteorit. Kapal fregat itu hancur berkeping-keping akibat ledakan, menyebabkan serpihan kayu dan pecahan besi berterbangan kemana-mana dan menciptakan gelombang besar setinggi beberapa kaki. Hanya kapal paus yang tersisa. Begitu peluru mengenai perisai, peluru itu seperti menabrak dinding tak terlihat, terpantul, jatuh ke laut, dan meledak menjadi kolom air yang menjulang tinggi. Pada saat itu, semua orang bergegas kedek dan menatap pemandangan mengerikan di sekeliling mereka dengan ngeri. Armada yang telah berkumpul selama beberapa hari kini hanya tersisa satu di kaki kami. Seluruh lautan dipenuhi kayu dan kapal yang hancur, dan para klerus tahta suci meratap minta tolong. Wu Heng, suara paus menggelegar bagai guntur. Jubah emasnya berdesir tertiup angin. Kau pikir kau bisa menggoyahkan keagungan gereja suci dengan senjata-senjata kasar ini? Pemimpin agama itu berdiri di samping paus, tangannya di belakang punggung, menatap dingin karpet terbang yang melayang di udara. Suaranya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Apakah Lilith sudah memberitahumu tentang rute kita? Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya saat aku kembali. Wu Heng berdiri di atas karpet terbang, diapit oleh dua kerangka level 20. Rongga mata mereka yang kosong berkilat api jiwa. Dia mengarahkan tombak perunggu itu ke laut. Jadi, dua pahlawan dan begitu banyak kapal adalah alasan kalian bisa mengalahkanku. Sombong, teriak paus. Dan cahaya suci tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, pedang emas besar menebas di atas kepala Wu Heng. Wu Heng mengangkat tombaknya, dan dinding air tiba-tiba muncul dari laut, menghalangi pedang raksasa emas. Engah gelombang, pedang raksasa itu menebas dinding air, dan energi suci bertabrakan dengan dinding air, menguapkan sejumlah besar kabut putih. Energi ilahi yang kaya begitu merajalela sehingga dua kerangka di bawah mulai bergetar hebat dan api jiwa mereka bergoyang. Wus gelombang, tanpa perintah Wu Heng, dua kerangka itu melebarkan sayap mereka dan berubah menjadi aliran cahaya, bersiul dan melesat ke bawah. Tubuh mereka yang berkilau tiba-tiba mencapai ukuran hampir 4 meter. Menghancurkan perahu kayu yang digunakan untuk menyelamatkan orang-orang. Tiao-tiao bergerak seperti hantu dan menyerang pendeta lainnya. Hantu juga mulai merasuki dan membunuh musuh. Wu Heng menarik tombak di tangannya ke arah pedang raksasa di udara. Krak, pedang raksasa itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi pedang-pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Melesat ke segala arah, bagaikan hujan badai di bawah langit. Lingkaran sihir menyala di bawah kaki Wu Heng. Dan dia hendak berteleportasi. Rantai muncul dari kehampaan, melilit pergelangan kaki, dan sihir itu langsung menjadi tidak efektif. Mau lari, paus mencibir, benda aneh. Wu Heng menyipitkan matanya, dinding air itu dengan cepat melilit tubuh itu, berubah menjadi aliran air yang deras, menarik pedang terbang itu menjauh dari arahnya. Pedang terbang itu berputar-putar dan berputar lagi. Wu Heng menghancurkan rantai pergelangan kaki dengan tombak di tangannya. Sial gelombang, efek break weapon pada senjata tersebut mulai berlaku, dan rantainya pun putus seketika. Sebuah benda langka pecah begitu saja, membuat dua orang di atas kapal itu semakin terkejut. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada tombak hijau tembaga di tangannya. Lingkaran sihir itu muncul kembali, dan sosok serta karpet terbang itu lenyap dalam sekejap. Muncul 100 meter jauhnya. Dia mengarahkan tombak di tangannya. Detik berikutnya, permukaan laut tiba-tiba menggembung, dan pusaran air mulai merobek kapal di bawah kaki paus, berputar dan berputar terus-menerus. Untaian air laut yang tak terhitung jumlahnya di bawah air mengembun menjadi benang sutra tipis, berkelok-kelok dan melambai, mencambuk kapal paus. Perisai cahaya keemasan mulai pecah, dan benang sutra memotong kapal di bawah kakinya seperti bilah tajam. Aula asosiasi juga kacau balau. Orang-orang berbisik satu sama lain tentang armada Vatikan yang mendekat. Para tentara bayaran itu tampak serius,
Dan para anggota staf diam-diam berpikir bahwa para anggota staf itu memang bekerja untuk asosiasi. Jadi tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran antara kedua belah pihak, mereka pada umumnya tidak akan menjadi sasaran. Pada saat ini, suara tulang-tulang yang saling berbenturan terdengar dari pintu. Semua orang berbalik dan melihat Envier mengenakan baju zirah kulit yang rapi, diikuti oleh sekelompok besar pelayan kerangka. Dia memasuki perkumpulan itu dengan langkah besar dan berjalan menuju ruang belajar kantor. Tok-tok gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Pintu ruang kerja terbuka. Dan pembawa bendera, Elinor, berdiri di dalamnya. Ia mengerutkan kening ke arah Enfield dan kerangka di belakangnya. Lalu berkata, "Nona Enfield, ini." Envier melirik orang lain dan melambaikan tangannya. "Ikat dia." Petugas kerangka itu melangkah maju. "Sombong!" teriak sang pembawa bendera dengan marah, menghunus pedangnya. Dan tekanan seorang profesional level 19 langsung meledak, dan udara terpotong oleh energi pedang yang tajam. Envier mundur setengah langkah dan berkata dengan tenang, "Untuk hidup, bersikaplah sopan." Sebelum dia selesai berbicara, suara mendesing, bayangan hitam melesat bagaikan bola meriam. Sunback Fist, milik skeleton boxer level 20 langsung mendekat dan melancarkan pukulan. Bang gelombang. Sang pembawa bendera bahkan tak sempat menangkis sebelum ia terpental dan menghantam tembok dengan keras, menyebabkannya retak. Ia mengerang. Darah mengucur dari sudut mulutnya, dan wajahnya memucat. Pelayan kerangka itu segera melangkah maju dan mengikatnya erat-erat dengan rantai. Pertempuran berakhir dalam sekejap mata. "Singkirkan itu," kata Envier. Kerangka itu dikawal keluar. Di koridor, dua wakil diaken dan tim asosiasi bergegas menghampiri dan menghadapi mereka secara langsung. Wakil diaken kurcaci itu memasang ekspresi muram dan menekankan tangannya pada gagang pedangnya. "Nona Envier, datang ke asosiasi untuk menangkap pembawa bendera itu agak keterlaluan." Ekspresi Envier tetap tidak berubah. "Dia ancaman bagi keamanan pulau ini. Aku akan membawanya kembali untuk diinterogasi. Kalau dia baik-baik saja, aku akan membebaskannya. Dia Konsilagui baru saja pergi. Kenapa kau tidak menunggu dia kembali dan membicarakannya?" Kurcaci itu masih berbicara dengan nada bernegosiasi. "Tidak perlu dibahas. Minggir saja," kata Envier. Sang pembawa bendera meronta dan meraung. "Apa kau masih berdiri di sana? Kapan gilirannya untuk mengambil keputusan akhir dalam asosiasi ini?" Tatapan mata wakil diaken kerdil itu tegas. "Nona Enwill, lepaskan dia. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini asosiasi. Dan diaken itu tidak ada di sini. Kami tidak akan bisa menjelaskannya jika kau membawanya pergi. Kau tak perlu menjelaskannya." Envier mencibir. Mengeluarkan sebuah dekrit dari dadanya. Lalu mengguncangnya. Perintah pemimpin Wuheng untuk menangkap pembawa bendera setempat untuk diselidiki. Seluruh hadirin terdiam. Wakil diaken kurcaci itu menatap dokumen berlambang Pulau Harta Karun itu. Raut wajahnya berubah beberapa kali. Akhirnya, ia perlahan melonggarkan cengkeramannya pada pedang dan mengangkat tangannya untuk mengayunkannya. Para penjaga menyimpan senjata mereka dan membersihkan jalan. Envier tidak berkata apa-apa lagi dan pergi bersama anak buahnya. Melewati koridor, semua orang melihat pembawa bendera dibawa pergi dan mata mereka terbelalak lagi. Elinor adalah pembawa panji. Mengapa dia dibawa pergi? Apakah pemerintah setempat berhak menangkap pembawa bendera? Semua orang bahkan lebih terkejut. Maritim, dua kerangka terbang cepat di udara. Beberapa uskup agung menggenggam tangan mereka dan melantunkan lantang. Sebuah proyeksi paduan suara muncul di udara, dan suara bahasa Sanskerta bergema di angkasa. Kerangka-kerangka yang terbang dengan kecepatan tinggi mulai tersangkut dan lamban. "Bunuh kedua kerangka ini," teriak seseorang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan membalikkan perahu di bawah kakinya. Itu arwahnya. Teruslah berdoa dan minum air suci. Semua orang jatuh ke dalam air dan kerangka itu melanjutkan gerakannya. Seorang pendeta lain melantunkan mantra lagi. Dan para ksatria Vatikan mengumpulkan perisai suci mereka dan menyerbu ke arah kerangka tersebut. Sisi lainnya, kapal paus dicincang seperti tahu. Kapal itu tenggelam ke laut. Paus berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di sisi perahu kayu.
sekali lagi mengembunkan energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Pemimpin agama itu berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di hadapan Wu Heng dalam sekejap mata. Ia memegang pedang suci bertatahkan permata di tangannya dan menebas lehernya. Sial gelombang, pedang suci dan tombak saling bertabrakan, menimbulkan percikan api. Mata pemimpin agama itu berkilat terkejut dan bingung saat mengetahui Wu Heng, seorang penyihir, mampu menahan serangannya. Wu Heng mundur ke belakang, sayap, dagingnya terbentang, terbang di udara. Lalu ia menyerang dengan tombak di punggung tangannya. Bang! Tabrakan lagi. Lingkaran cahaya di permukaan pedang suci itu hancur, dan berubah fungsi menjadi senjata penghancur. Vampir, Lilith, pemimpin agama itu menyipitkan matanya dan menebas lagi dengan pedangnya. Kemudian, energi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya dari paus datang dan melesat ke arah Wu Heng dari berbagai sudut. Wu Heng membentangkan sayap dagingnya dan terus-menerus melepaskan teknik teleportasi. Sosoknya menghilang dan muncul kembali. Pemimpin agama itu mengikutinya dari dekat dan pedang serta jubah suci itu pun bertabrakan. Energi pedang emas pekat juga mengikutinya dari dekat. Apakah kau pikir kau bisa mengubah sesuatu hanya dengan mengetahui sedikit sihir air? Cibir pemimpin agama itu, kalian berdua datang untuk melawanku. Bukankah karena merasa bersalah dan kurang percaya diri? Wu Heng melawan tanpa menyerah. Adapun pemimpin agama yang dekat dengannya, kabut tipis mulai mengepul dari kulitnya. Kulitnya cepat keriput, dan otot-ototnya mengerut. Kelembapan di tubuhnya menguap dengan cepat. Pergerakan pemimpin agama itu pun mulai terhambat. Wajahnya berubah buruk rupa, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat mundur. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya pemimpin agama itu. Pelajari dan terapkan dalam praktik.